Assalamualaikum saudara, meskipun di masa pandemi, tapi masih semangat kan? Belajar yuk! Nah, program ini adalah sebuah program pendidikan yang kami kemas menarik untuk Anda. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda belajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hubu yang beralamat di Jalan Redan, Kampung Rempak, Siak Sri Indrapura. Nah saudara, keberadaan pondok pesantren memang memiliki peranan yang penting ya, sebagai pioner maupun corong sosialisasi syiar ajaran agama Islam di Indonesia. Dan bahkan, pondok pesantren sendiri memberikan pola pendidikan yang menekankan nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengendalian diri. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hubu Siak didirikan sejak tanggal 19 Agustus 2019 lalu. Pondok pesantren ini memberikan pendidikan bagi santri, mulai dari usia pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Kegiatan ataupun aktivitas keagamaan di pondok pesantren ini dimulai sejak pagi hari dan diperuntukkan bagi santri yang mondok di pesantren tersebut. Di pukul 4 pagi, santri akan mengawali harinya dengan melakukan sholat tahajud, witir, dan membaca Al-Quran. Ketua Rumah Tahfiz Quran Perguruan Al-Hubu Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hubu Siak, Muhammad Iqbal Hadi mengungkapkan, Pondok Pesantren Al-Hubu ini bermula atas keinginan Ustazah Maga dan Ustadz Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pondok Pesantren Al-Hubu didirikan pada tanggal 19 Agustus 2019. Bermula dari dua orang Hawidul Mahad. Ya, beliau berkeinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Yang pertama ada dari Ustazah Maga dan yang kedua Ustadz Ayat. Ustazah Maga beliau salah satu daripada alumni dari pondok pesantren Al-Amin Madura yang diasuh oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA dan juga pondok pesantren Darussalam Gontor yang dipimpin Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Adapun Ustadz Ayat, beliau alumni daripada Diniyah Pasai Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Ustadz Nawazir Mukhtar LC. Dan juga beliau alumni dari Darussunnah International Institute for Hadith Science yang dipimpin pada masa itu oleh almarhum Profesor Dr. Andes Kiai Haji Ali Mustafa
Yakub. Beliau adalah salah seorang imam Masjid Istiqlal yang kini Darussunnah digantikan oleh anak beliau Kiai Haji Zainul Harmain. Karena sama-sama keduanya memiliki latar belakang santri lulusan pondok pesantren, maka keduanya ingin berinisiatif ingin membuka pondok pesantren, yakni Al-Hubu. Dimulai dari RTQ atau Rumah Tahfiz dan dikembangkan hingga menjadilah pondok pesantren Tahfizul Quran. Untuk saat ini Tahfizul Quran, dan salah satu keistimewaan dari Al-Hubu juga di sini kita bukan hanya sekedar menghafal Quran, kita juga ngaji kitabnya juga menghafal dan juga menjadikan santri tanpa bully. Dan nama pondok pesantren Al-Hubu sendiri, saudara, memberi makna cinta dan kasih sayang, sehingga di pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren tanpa bully. Kenapa diberi nama pondok pesantren Al-Hubu? Karena Al-Hubu secara lughat, secara bahasa bermakna cinta atau kasih sayang. Karena kami dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang banyak sekali pembulian, sehingga banyak santri-santri itu yang tidak betah karena adanya pembulian. Maka pondok pesantren Al-Hubu ini membudidayakan sekolah tanpa bully. Makanya kita membuat nama, ya semoga nama itu akan menjadi doa dan semoga akan menjadi harapan kita ke depannya, yaitu Al-Hubu menjadi sekolah tanpa bully dengan penuh kasih sayang dan cinta. Nah, selain modern, pondok pesantren Al-Hubu Siak juga mengajarkan santri untuk mempelajari ilmu tajwid, menghafal, dan ilmu hadis. Baik, pendidikan agama di sini yang pertama jelas sesuai dengan namanya Tahfizul Quran. Kami mempelajari mendidik dia supaya menghafal, mempelajari ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu Quran dan hadis, baik itu dari ilmu tafsir dan ilmu hadisnya. Selanjutnya kami juga menerapkan sedikit ilmu-ilmu salafi. Jadi selain pondok pesantren Tahfizul Quran ini pondok pesantren yang modern, juga salafi. Jadi kami ada masukkan berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, dan juga belajar ilmu-ilmu kitab lain. Seperti kitab fikihnya kami ilmu fikih wajib, kitab tasawufnya Al-Ala dan Wasaid. Kemudian, santri yang ingin mendapatkan pendidikan di pondok pesantren Al-Hubu ini harus semangat ya, punya kemauan ataupun keinginan. Yang paling penting, biaya dan dukungan dari orang tua santri. Syarat ingin belajar yang jelas kita memiliki kemampuan, keinginan, niat yang yakin untuk belajar. Yang kedua, ya semangat dan memiliki biaya dukungan dari orang tua tentunya juga. Dari segi usia, insya Allah kalau RTQ semuanya mencakup, mau dari usia, bahkan anak kami juga ada yang masih TK. Tapi tetap kami terima karena RTQ. Cuman kalau sudah nanti masuknya ke dalam pondok pesantren Tahfizul Quran, kami membuka SMP dan SMA. Jam kegiatan sendiri mulai dari jam berapa? Jam kegiatan kami mulai dari jam 4 insya Allah. Dan kami istiqomahnya setiap jam 4 pasti bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kami laksanakan sholat witir secara berjamaah. Setelah sholat witir kami persilakan buat santri agar menghafal. Setelah subuh baru mereka menyetor. Saat ini saudara, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hubu Siak memiliki 66 orang santri dengan melibatkan 7 tenaga pendidik yang berasal dari Kota Medan, Kecamatan Sabaau, Kecamatan Koto Gasip, dan Kecamatan Siak. Untuk santri saat ini yang menetapnya mukim di sini ada 2 orang santri putra dan 1 orang santri putri. Ada 3 orang. Keseluruhan santri. Jumlah keseluruhan santri baik dari TPQ, privat dan lain-lainnya sekitar 66 orangan gitu.
putranya sekitar 40-an dan putrinya 20-an. Tenaga pendidikannya ada 2 orang ustadz yang mendidik di sini sekaligus mukim di sini, dan 3 orang ustazah sekaligus 2 ketua yayasannya seperti tadi Ustazah Maga dan Sayat yang selaku leader dari kami semua. Pondok pesantren ini juga memiliki keunggulan loh, dengan memfasilitasi santri untuk menempuh pendidikan di luar negeri seperti Mesir dan Mekah. Kemudian dari segi fasilitas, pondok pesantren ini sudah memberikan fasilitas yang baik. Apa kira-kira keunggulan yang bisa didapatkan dari pondok pesantren Al-Hubu ini? Baik, yang pertama keunggulan dari pondok pesantren Al-Hubu ini adalah kami memberikan kesempatan bagi santri, bagi generasi-generasi bangsa yang ingin sungguh-sungguh menuntut ilmu yang lebih dalam lagi. Kami boleh memberikan jalur untuk pergi ke luar negeri, seperti ke Mesir, lebih tepatnya ke Universitas Al-Azhar Kairo, dan di Mekah, yakni Ummul Qura. Yang kedua, keunggulannya selain kami belajarnya salafi, kami hafiz Quran, kami juga salafi, kami juga modern. Yang ketiga, kami sangat menekankan sekolah tanpa bully. Dan yang keempat, insya Allah kami sangat menekankan keistiqomahan. Insya Allah pondok pesantren Al-Hubu mencukupkan air, listrik, dan juga meja-meja, papan tulis, dan untuk fasilitas kamarnya kami menyediakan WC, kipas angin, dan kasur. Nah, kemudian untuk pola pembelajaran di masa pandemi ini juga dilakukan secara luring dan daring. Kegiatan santri di sini selain diisi dengan aktivitas rutin pondok, para santri juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang lebih serunya, di pondok pesantren Al-Hubu ini, para santri juga belajar hadroh dengan nama Grup Darbukah Al-Hubu. Nah, jadi seru kan belajarnya?
Nah, di sini para santrinya juga sudah hafal Al-Quran loh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Rahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu ya'lamun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanan nas ala innahum humul sufaha walakin la yash'urun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza halau ila shayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, menarik kan belajar di sini? Sampai ketemu di episode yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.